yang diberikan sebagai modal usaha. Dan secara istilah atau terminologis, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang pertama, mazhab Hanafi. Qard adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, qard adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, qard adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan atau sosial. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, qard adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. Yang kelima, menurut Abu Syura'i Al-Hadi, qard atau pinjaman adalah suatu transaksi yang menyempurnakan jalan pemilikan harta kepada pihak lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang tersebut mengembalikan penggantinya. B. Dasar hukum hutang piutang. Yang pertama menurut ayat Al-Quran. Dasar hukum hutang piutang ini adalah firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, hendaknya kamu tolong-menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Yang kedua, menurut Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang kedua, menurut hadis, anhu la'ala ida ataita mu'siron fatajawaz anna rajulun yudayinun nasa fakana yaqulu li fatahullaha yatajawazu anna falakiyallaha fatajawaza anhu. Yang artinya, dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya, bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar, maka mudahkanlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Maka ia berjumpa dengan Allah sehingga Allah mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, man angdaro mu'siron awado'ang anhu adallahu Allahu fi dhillih. Yang artinya, barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan atau menggugurkan utangnya, niscaya Allah akan menaungi dia dalam naungannya. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, ijma'. Para ulama sepakat bahwa qard merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Keutamaan bagi pemberi hutang. Yang pertama, barang siapa yang memberi pinjaman atas kesusahan orang lain, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan panggilan qard atau pinjaman dalam ayat ini adalah untuk pendekatan kepada orang-orang dengan apa yang mereka pahami.
Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi terpuji. Ia menyamakan pemberian orang mukmin di dunia dengan apa yang ia harapkan balasannya di akhirat. Sebagaimana ia menyamakan memberikan jiwa dan harta untuk mengambil surga dengan jual beli. Memberi hutang kepada orang yang membutuhkan merupakan amal soleh yang jika kita mampu melaksanakan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Akan diringankan kesusahannya di akhirat nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhir. Artinya, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seseorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Keutamaan seseorang yang memberi hutang terdapat dalam hadis yang mulia, yaitu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dalam Tuhfatul Ahwazi dijelaskan maksud hadis ini yaitu memberi kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh hutangnya. Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang berada dalam kesulitan. Dengan izin Allah, orang seperti ini akan mendapatkan kemudahan di hari yang penuh kesulitan, yaitu hari kiamat. 3. Mendapat pahala dari Allah. An Ibnu Mas'udi inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini ila kana ka sadaqatiha marratan. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan seorang muslim yang meminjam kepada muslim lainnya 2 kali, melainkan salah satunya adalah setara dengan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 4. Pahala orang yang meminjamkan hutang sama dengan pahala orang yang bersedekah, bahkan lebih. Kullu qardin shadaqah. Artinya, setiap menghutangi orang lain adalah sedekah. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad Hasan Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Kemudian, mana aqra ahadahuma lau tasdiqobah. Artinya, siapa yang memberi hutang 2 kali karena Allah, maka ia mendapat pahala seperti sedekah dengannya sekali. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Ra'aitu lailata usyira bi ala babil jannati makduban sadaqatu bi asyari amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara faqultu ya Jibrilu ma balul qardi afdalu mis sadaqati qala li anna sayla yas'alu wa indahu wala mustaqridu la yastaqridu illa min hajati. Artinya, saya melihat di saat saya di Isra memberi hutang dilipatkan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, bagaimana orang membeli hutang lebih utama daripada bersedekah? Kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta, dia itu meminta sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta. Sedangkan orang yang berhutang, ia tidak akan berhutang kecuali dalam keadaan butuh. Sunan Ibnu Majah. Al-Hakim dalam Fathul Qadir memberi ilustrasi dengan perbandingan di atas seperti berikut. Andaikan orang sedekah 1 dirham,
Berarti Allah akan membalas 1 dirham modal yang ia berikan, kemudian ditambah 9 dirham sebagai bonus. Dan kalau orang yang memberi orang utang orang yang butuh, dari 9 dirham bonus tersebut dilipat gandakan. Jadi jumlahnya total adalah 19 dirham. Maka perbandingannya adalah 10 dengan 18. Untuk teman-teman yang mau tanya, silakan atau mungkin mau menanggapi. Halo. Assalamualaikum. Nah, itu waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk yang di awal-awal tadi kan dijelaskan Kordul Hasan. Itu apakah Bang sudah mempunyai produk itu ya? Terima kasih. Berarti kan sumber dana buat Kordul Hasan itu sumber dananya khusus dari wakaf, hibah gitu ya berarti. Pak, suara saya terdengar jelas ya? Itu sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong kepada masyarakat dan akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Jadi segala bentuk pinjaman tanpa imbalan itu berasaskan pada hukum Al-Qard Al-Hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep Qard Al-Hasan dikategorikan dalam akad tatawi atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Izin menanggapi pertanyaan dari Mia. Jadi Qardul Hasan sendiri itu ada syarat-syaratnya, yaitu pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Kemudian pihak yang memberi pinjaman itu adalah seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian ijab qabul atau sigot dan objek akad yang berupa dana pinjaman. Objek akad ini sendiri merupakan barang pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Nunggu teman-teman yang lain. Saya coba menanggapi tentang Qardul Hasan itu. Ya, jadi Qardul Hasan ini gitu ya. Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Ya, jadi Qardul Hasan ini kalau prakteknya dalam perbankan syariah adalah peminjaman secara cuma-cuma atau nirlaba, ya.
Jadi yang peminjaman yang tidak bersifat komersil. Jadi perbankan menggulirkan produk ini kepada nasabah tanpa menarik sedikit pun biaya dan sebagainya. Ya, kecuali mungkin nanti ada biaya-biaya administrasi yang tidak terhitung sebagai biaya modal, gitu ya. Nah ini, pinjaman yang berbasis Qardul Hasan ini kalau di perbankan syariah ini sumbernya adalah berasal dari dana titipan dari lazis dan sebagainya, ya kemudian dititipkan di perbankan syariah untuk digulirkan ataupun disalurkan kepada orang-orang yang menginginkan permodalan dalam usaha. Ya, jadi ini tidak berlaku bagi pinjaman-pinjaman yang juga bersifat konsumtif, tapi adalah pinjaman-pinjaman yang bersifat produktif. Diberikan kepada orang yang tidak mempunyai modal untuk berusaha ataupun sudah berusaha tetapi mempunyai kekurangan, ya, kurang dalam permodalan sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Diberikanlah pinjaman dengan basis Qardul Hasan ini, gitu ya. Nah, jadi kriteria yang diterapkan oleh Bank Syariah untuk nasabah yang diberikan pinjaman berbasis Qardul Hasan ini adalah orang-orang yang memang betul-betul tidak mampu, ya, dalam arti tidak mempunyai modal sama sekali untuk usaha, tetapi dia mempunyai potensi untuk berusaha, sehingga ketika diberikan pinjaman, ya, untuk berusaha, pinjaman modal, ya, diharapkan orang yang seperti ini dapat menjalankan usaha sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan usahanya itu tetap berlanjut, ya, meskipun nasabah itu sudah mengembalikan dana pinjaman itu. Jadi dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya kriteria dari nasabah yang diberikan pinjaman berbasis Qardul Hasan ini adalah memang orang-orang yang memang mempunyai usaha yang dapat diperkirakan, ya, tumbuh dan berkembang. Ya, jadi tidak asal-asalan juga diberikan pinjaman berbasis Qardul Hasan ini, karena ini adalah memang pinjaman secara cuma-cuma, ya, tidak ada biaya dan sebagainya, mungkin hanya biaya administrasi saja. Ya, jadi pinjaman ini ya betul-betul diberikan kepada orang yang betul-betul tidak mampu tetapi mempunyai potensi untuk berusaha dan mempunyai potensi juga, ya, berkembang usahanya itu tadi. Nah, jadi bukan berarti ini adalah pinjaman yang diberikan secara cuma-cuma saja tanpa ada syarat, tanpa ada kriteria dan lain sebagainya, enggak juga. Nah, cuman sayangnya, gitu ya. Nah, ini lagi-lagi yang seperti ini, ya, kritik-kritik yang diberikan pada perbankan syariah. Sayangnya pinjaman yang berbasis Qardul Hasan ini tidak begitu besar diberikan pada masyarakat. Jadi porsinya ya tidak begitu besar. Nah, jadi sehingga dari kecilnya porsi yang diberikan oleh perbankan syariah untuk menggulirkan pinjaman berbasis Qardul Hasan ini semakin membuat kritik terhadap perbankan syariah itu semakin banyak, ya. Nah, sehingga ketika Qardul Hasan ini tidak begitu banyak disalurkan pada masyarakat, ini semakin meneguhkan anggapan bahwasanya memang perbankan syariah ini tidak ada bedanya dengan perbankan yang konvensional yang lainnya, dan itu terbukti bahwasanya perbankan syariah itu lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat komersil ataupun untuk mengeruk laba dan kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial seperti peminjaman berbasis Qardul Hasan ini. Yang memang dimaklumi bahwasanya perbankan ini adalah memang lembaga komersil, ya, iya memang, ya, ini adalah lembaga komersil, lembaga usaha, lembaga bisnis, ya. Tetapi filosofis dari pendirian perbankan syariah ini adalah kalau kita kembali lagi kepada kenapa kok hadir perbankan syariah ini adalah untuk menghilangkan bunga yang ada di perbankan konvensional yang dinilai itu sudah sangat di luar kewajaran, sehingga sangat memberatkan pada masyarakat. Nah, maka dirikanlah perbankan syariah. Artinya apa? Dengan dirikannya perbankan syariah itu lebih banyak membantu masyarakat yang tidak hanya saja bergerak dalam bidang bisnis ataupun komersil, tetapi juga bergerak dalam bidang sosial, ya.
Nah, tetapi kenyataannya, nah itu tadi yang kita katakan, kenyataannya justru malah untuk pinjaman yang berbasis Qardul Hasan ini, pinjaman secara cuma-cuma ini yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, nah ternyata ini juga sangat-sangat sedikit porsinya dari seluruh produk dari perbankan syariah, sehingga semakin meneguhkan bahwasanya perbankan syariah ini ya tidak sepenuh hati taat pada filosofis dari pendirian dari perbankan syariah itu sendiri, yang di samping juga berorientasi bisnis juga berorientasi sosial. Nah, ketika orientasi bisnisnya itu lebih banyak dibandingkan yang sosial, lalu pertanyaannya adalah apa bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Jadi begitu, ya. Kemudian untuk apa? Untuk yang lupa bayar hutang dan sebagainya, ya inilah pedoman yang sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, kan itu toh. Apabila kamu mengadakan transaksi hutang piutang, ya, hutang piutang, maka ya, sampai suatu saat, sampai waktu yang tertentu, maka kata Allah apa? Faktubu, ya, maka tulislah. Ya, jadi pencatatan ini adalah berguna untuk mengantisipasi masalah-masalah kemanusiaan seperti yang tadi yang disebutkan, lupa, ya. Ya, masalah lupa itu adalah memang sunatullah, ya, memang sifatnya manusia penuh dengan rasa lupa dan hilaf. Tetapi sadar dengan potensi yang seperti itu, maka seharusnya yang dilakukan oleh manusia adalah ketika dalam melakukan utang piutang, ya, selayaknya dan semestinya adalah dicatat, ya, bukan hanya mengandalkan batas modal ingatnya manusia, karena ingatnya manusia itu adalah sangat-sangat terbatas, bisa jadi juga, ya, hilang bersamaan dengan waktu, ataupun hilang juga bersamaan dengan banyak urusan manusia dan sebagainya, sehingga ini menjadi lupa. Nah, jadi inilah pentingnya, ya, dicatat. Tetapi kalau betul-betul lupa lalu bagaimana? Ya, akhirnya adalah rufi'ul qalam, ya, diangkat pena itu, ya, rufi'ul qalam. Jadi pena akan diangkat oleh Allah, pulpen akan diangkat oleh Allah ketika berhubungan dengan tiga masalah. Salah satunya adalah lupa. Nah, jadi kalau sudah lupa, ya sudah, ya bagaimana lagi. Tetapi ketika ingat, tapi orang yang orang yang diutangi ataupun krediturnya sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Nah, maka lalu bagaimana pembayaran utangnya? Ya, itu tadi yang sudah dijawab, ya, berusaha untuk menemui, kan itu, berusaha untuk menemuinya. Kalau sudah segala daya upaya sudah dilakukan untuk menemui kreditur, nah kemudian tidak ketemu juga, maka apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan oleh debitur adalah, ya, membayar utang itu dengan menitipkannya pada lembaga-lembaga sosial, misalnya Lazis ataupun BAS dan sebagainya, ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi mencarinya, ya sudah, serahkan, ya, jumlah utang yang kita pinjam itu tadi, ya, kepada lembaga-lembaga sosial, zakat dan sebagainya. Nah, jadi begitu. Kalau masalah nggak enak lagi dan sebagainya, lah, ya, kalau nggak enak, ya, yang ngapain kok nggak enak, kan itu hak-haknya kita, kenapa kok nggak enak lagi, ya. Nah, jadi perasaan tidak enak menagih ini, ya jangan jadikan sebagai alasan juga, gitu ya. Jadi dalam utang piutang ini memang butuh kerjasama antara debitur dan kreditur, ya. Yang satu berupaya untuk mengingatkan, begitu yang lainnya lupa. Tetapi upaya untuk mengingatkan itu, ya, ada buktinya, ya. Ada buktinya apa? Buktinya itulah tadi, ya, dokumen dari utang piutang itu bisa jadi adalah berupa pencatatan ataupun kwitansi dan sebagainya. Ya, apalagi ini utang piutang yang berhubungan dengan masalah dengan utang yang jumlah yang sangat besar sekali. Nah, jadi begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Qardul Hasan ini bukan untuk pinjaman di luar pinjaman bersifat produktif, ya, tetapi bukan untuk pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif, ya, tetapi diperuntukkan untuk pinjaman-pinjaman yang bersifat produktif, ya, berusaha menggerakkan sektor real dan lain sebagainya. Ya, silakan dilanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai yang Qardul Hasan itu tadi, berarti kan tadi ada kritik mengenai Qardul Hasan untuk perbankan. Nah, itu apakah kayak murni kesalahan dari banknya atau kayak penyaluran dana dari LAS itu dan lembaga zakat yang lain itu tidak sebesar itu gitu, Pak?
Atau memang murni perbankannya sendiri, Pak? Ya perbankannya sendiri, makanya ketika perbankannya sendiri tidak begitu besar menyalurkan pinjaman berbasis Qardul Hasan, nah lalu muncullah kritik itu tadi. Jadi kalau memang konsisten dengan semangat pendirian perbankan syariah yang tidak saja bergerak di bidang komersil, bisnis, tetapi juga bidang sosial, maka itu tadi ya maka jangan harus konsisten. Ya, bagaimana konsisten? Ya, pinjamannya ya harus adil dong. Tidak hanya berbasis komersil saja, tetapi juga berbasis sosial itu tadi. Tetapi kenyataannya bagaimana? Yang berbasis sosial itu adalah sangat-sangat kecil sekali, bahkan bisa jadi juga dalam satu perbankan syariah itu tidak ada produknya itu. Nah, inilah yang mengakibatkan kritik yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbankan syariah. Baik, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Ya. Ayo. Baik, apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya atau menanggapi mungkin? Saya izin bertanya. Ya. Dalam piutang itu kan misalkan contohnya saya dihutangi dengan seseorang, tetapi ada orang lain yang mempunyai yang saya kan ada orang yang saya hutangi. Nah, tapi ada juga orang lain yang mempunyai hutang dengan saya. Nah, ketika orang yang saya hutangi itu menagih hutang, itu saya alihkan gitu. Kan karena saya itu misalkan nggak bisa bayar gitu kan. Tapi ada orang yang mempunyai hutang dengan saya alihkan gitu bayarnya. Kamu ngambil aja hutang dengan si B gitu. Boleh nggak dalam Islam seperti itu? Baik, terima kasih. Izin menjawab, kalau menurut saya pribadi seharusnya orang yang mempunyai hutang, pihak yang mempunyai hutang itu menerima dulu, maksudnya kan tadi pertanyaannya ada 3 orang, misal ada orang yang punya hutang tapi nggak bisa bayar gitu kan, Mas Rizal? Iya. Itu diantara. Nah itu seharusnya utang yang di orang lain itu diminta dulu kemudian dibayarkan. Soalnya kan hubungannya itu kan bukan ke orang lain tapi di orang itu sendiri gitu, dan belum tentu kalau dialihkan ke pihak ketiga tadi, si pihak ketiga tadi mau bayar dalam waktu itu juga. Kalau menurut saya begitu. Bagaimana Mas Rizal, mau menanggapi lagi atau gimana? Atau mungkin Pak Afda mau meluruskan jawaban saya? Ya sudah, dijawab dulu ya. Ya. Semisalkan saya mempunyai hutang dengan seseorang. Ya. Nah, di sisi lain ada orang yang mempunyai hutang dengan saya. Nah, ketika orang yang saya hutangi itu menagih, saya kan lagi nggak punya uang misalkan, Pak. Nah, saya suruh orang yang menagih itu minta kepada orang yang mempunyai hutang dengan saya gitu, Pak. Nah, itu hukumnya dalam Islam boleh apa enggak gitu, Pak? Ya. Itu model-model utang piutang yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau kita berutang ke pihak lain itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Ya, jadi jangan menyeret-nyeret orang lain untuk membayar utang kita, meskipun kita juga statusnya sebagai orang yang diutangi. Ya. Jadi kita di samping sebagai debitur juga sebagai kreditur.
Nah, kan begitu tuh posisinya. Tetapi untuk membayar kewajiban itu adalah tanggung jawab sendiri-sendiri ya, tanggung jawab pribadi sendiri-sendiri. Tidak boleh mengkaitkan hutang kita kepada kepada orang lain. Nah, ini adalah model transaksi yang fasid, batal. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh model transaksi seperti ini. Ya, jadi jangan mengkaitkan kewajiban kita kepada kewajiban orang lain kepada kita. Ya, ini tidak boleh. Ya, sama halnya dengan misalnya barang ini saya jual jika, sama juga itu transaksi jual beli. Saya akan menjual rumah ini, ya, saya akan menjual rumah ini kalau, nah itu sama kamu, kalau nanti si A nanti melunasi hutangnya ke saya. Nah, ini transaksi jual beli yang tidak boleh juga. Jadi kalau transaksi model seperti ini adalah model-model transaksi yang yang kacau, ya, istilahnya adalah kacau, ya, maka dikatakanlah transaksi ini adalah transaksi yang fasid, ya, tidak boleh, rusak. Oke, begitu ya. Nggak boleh itu menghubungkan kewajiban orang dengan kewajiban kita, nggak boleh. Tanggung jawab kita itu adalah ya tanggung jawab kita. Ya, orang lain juga punya tanggung jawab pada kita, yaitu adalah tanggung jawabnya. Tetapi jangan tanggung jawab orang lain itu kepada kita itu dialihkan kepada orang lain, kan? Nggak boleh, ya. Nah, jadi itu sebabnya bahwasanya transaksi itu harus jelas. Jelasnya itu bagaimana? Ya, jelas itu ya harus kita dengan siapa dalam utang-utang, kita dengan siapa berutang, ya sudah berarti kita membayarnya ya ke dia. Dan siapa yang harus bayar? Ya kita. Karena siapa? Kenapa? Ya karena kita yang berutang, bukan orang lain yang berutang. Ya kita yang berutang, kok orang lain yang membayar tuh gimana tuh ceritanya? Ya. Nah, jadi begitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apa masih ada yang ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Pak, ini bisa diakhiri sekarang atau mungkin nanti ya? Soalnya teman-teman udah nggak ada yang tanya kayaknya. Sepertinya udah nggak ada lagi nih Pak yang mau nanya. Ya. Ya kalau sudah nggak ada ya gimana lagi nggak? Mungkin bisa ditutup dulu untuk presentatornya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makalahnya juga belum sempurna ya. Ini Ini halamannya kok berapa ini? Halamannya 9 ini. 9 jumlahnya. Ada footnote-nya Ali Hasan berbagai macam transaksi dalam Islam, tapi tidak ada halamannya. Imam Al-Ghazali benang tipis antara halal dan haram. Nah, ini jadi cobalah kalian ini kan sudah semester berapa ya ini ya? Semester 3 ya? Halo? Iya Pak, semester 3. Cobalah sekarang mulai belajar bagaimana cara menulis sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Penulisan footnote ini terutama misalnya footnote 1 Ali Hasan berbagai macam transaksi dalam Islam, judulnya itu ya dimiringkan ya. Jadi mulailah sekarang dibiasakan untuk mengikuti aturan-aturan penulisan ilmiah ya. Berbagai macam transaksi, judul itu dimiringkan, kemudian ya ini sudah benar penerbitnya, kemudian halamannya berapa setelah tutup kurung ya, halaman berapa ya, HLM titik berapa gitu ya.
Kemudian yang kedua Imam Al-Ghazali. Nah, ini kan bukan buku yang berbahasa Indonesia aslinya, tapi adalah buku yang berbahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya adalah Menjadi Benang Tipis Antara Halal dan Haram. Nah, karena ini adalah Ini adalah penterjemahan dan judulnya dia harus judul buku itu harus miring semua ya. Nah, maka karena ini adalah terjemahan, maka setelah judul itu ya benang tipis antara halal dan haram yang ditulis miring, koma, kemudian penterjemah siapa? Ditulis di situ siapa penterjemahnya, ya. Nah, jadi dari sekarang dibiasakanlah menulis sesuai dengan kaidah ilmiah, ya. Jadi begitu, ya. Nah, huruf kecil, huruf besar, Surabaya Putra Pelajar, P-nya itu ya harus besar, ya. Putra Pelajar, P-nya itu harus besar. Nah, gitu. Nah, itu juga dengan ini ya, catatan ketiga, Kashmir, Bank dan Lembaga Keuangan Islam lainnya, edisi revisi cetakan ke-6, ya. Ini judulnya belum miring, ya. Koma, nah ini HLM-nya nggak ada yang tulis halaman, ada yang tidak, ya. Jadi setelah penerbit, kemudian tutup kurung, koma, HLM titik 93, ya, itu berarti halaman 93. Nah, kemudian dengan selanjutnya Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah. Nah, ini kan judulnya ini. Nah, ini dimiringkan. Nah, cuman pertanyaannya apakah memang kalian betul-betul mengutip ke buku ini? Misalnya Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah misalnya. Apa iya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ya. Kalau iya syukur alhamdulillah, tapi kalau tidak itu namanya kan itu ya. Nah, ibid itu ditulis miring ya. Ibid kemudian kok ada halamannya di situ beda halaman berarti 339, ibid koma 33 HLM 339. Ibidnya miring gitu ya. Nah, ini supaya terbiasa setelahnya ini. Nah, ini butuh juga Majma' al-Malik ya. Fat ya, Al-Qur'an dan terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Ya, Al-Quran dan terjemahnya, bukan terjemahannya ya sebenarnya ya. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Nah, ya, jadi halamannya belum muncul juga. Nah, ini yang nomor 5 ada halamannya, yang lainnya tidak ada HLM-nya, yang ini ada HLM. Jadi nggak konsisten. Dr. Mardani, fikih ekonomi syariah tidak miring, fikih muamalahnya miring. Padahal ini satu kalimat judul. Ya, kayak gini lah ya, nanti tolong diperbaiki ya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ya ayat-ayat yang berhubungan dengan utang piutang ini dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini kembali lagi ini dihadapkan dengan masalah riba ya. Dihadapkan lagi dengan masalah riba. Ya, jadi dengan itu menunjukkan dengan penyandingan ya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba, kemudian disandingkan juga dengan memberi hutang ya, keutamaan berhutang dan sebagainya, ada memberikan zakat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya ya betul-betul riba itu adalah betul-betul musuh bersama ya, dan dia betul-betul merupakan faktor yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak berkembang, tidak berdaya dan sebagainya. Ya, maka salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan perekonomian masyarakat adalah dengan cara memberikan hutang. Tetapi ketika hutang ini tidak mampu lagi dibayar, maka disinilah ya dikatakan oleh Allah bahwasanya disinilah keutamaan untuk merelakan hutang dalam bentuk apa? Ya dijadikan sebagai zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ya, nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya ya infak, sedekah itu adalah lebih utama ketimbang memberikan hutang tetapi berbasis dengan riba ya. Jadi itu ya, jadi riba ini adalah itu tadi yang kita katakan ya, itu betul-betul ditekankan oleh Allah sebagai faktor yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak berkembang perekonomiannya dan hanya menciptakan ketidakseimbangan antara pemodal yang punya modal banyak dengan yang membutuhkan modal ya. Oleh karena itu, ketika orang tidak mampu lagi membayar hutang, ya maka jalan satu-satunya adalah ya dengan cara diberikan oleh Allah tentang keutamaan berinfak, sedekah dan sebagainya.
Ya, jadi itu saja mungkin tambahan di samping tadi ya tentang masalah qardul hasan. Kalau bisa ya utang piutang ini ya mungkin ketika dimunculkan qardul hasan di sini misalnya utang piutang yang tanpa berbasis komersil ya tanpa menarik keuntungan sebagainya. Lalu prakteknya dalam perbankan syariah bagaimana? Nah, maka muncullah qardul hasan. Ya coba nanti dikaitkan dengan aspek kontemporernya seperti itu ya dalam praktek perekonomian sekarang ini bagaimana kalau ya utang-utang pinjam ini dalam perbankan seperti apa ya. Nah, jadi begitu. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,